Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita bernama Grace, seorang wanita yang pernah tinggal di pantai asuhan dan belum pernah bertemu dengan keluarganya. Saat itu Grace mendapat telepon dari seseorang yang diketahui bernama Frank Cadwell, seorang yang dulu pernah menjadi pengurus di pantai yang ingin membantu Grace untuk mencari keberadaan kedua orang tuanya. Dan mari saya perkenalkan dengan kekasihnya Grace bernama Jack. Ini bebenguknya. Sebagai seorang kekasih yang setia dan pengertian, tentu saja Jack bersedia membantu dan akan mengantarkan Grace kemanapun ia pergi. Sesuai instruksi dari Frank, Grace disuruh untuk menemuinya di sebuah rumah di mana lokasi tersebut berada jauh keluar kota dan tepat berada di sebuah perkebunan. Sesampainya di sana terlihat keadaan sangat sepi sehingga Grace membuka pintu dan masuk ke dalam rumah yang mana Frank mengatakan anggaplah rumah sendiri pada saat menelpon Grace pada waktu itu. Hello? Frank? Setelah berkeliling dan tidak mendapati sosok Frank, sampailah mereka di ruangan dapur. Dari sana mereka melihat pemandangan yang sangat indah sehingga mereka memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. I could live here. I don't. But I do love you. Ingin menikmati suasana yang tenang dan damai, Grace melakukan kegiatan pada umumnya warga kota, yakni jogging, sambil menikmati keindahan alam di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Grace dikejutkan dengan adanya seekor ular di tengah jalan, sehingga dia memutuskan untuk kembali pada saat itu juga. Sementara itu Jack yang berkeliling sambil sebat pun menemukan bekas seperti peralatan ritual di tengah hutan, sehingga tanpa pikir panjang dia memutuskan untuk menjauh daripada benda yang dianggapnya cukup aneh tersebut. Kembali ke Grace yang kini sudah berada di dalam rumah, di mana dia mendapat telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Dan saat diangkat pun hanya terdengar suara yang tidak jelas. Setelah itu, Grace mengambil air minum yang secara kebetulan dia menatap ke arah luar yang dari kejauhan sudah ada seseorang berpakaian serba hitam. Namun tiba-tiba, ya, muncullah seekor ular yang sama persis dengan ular yang ditemui Grace di tengah jalan. Dan karena kejadian tersebut membuat Grace terkejut dan menjatuhkan gelasnya yang secara tidak sengaja pecahan gelas itu terinjak oleh Grace dan itu sungguh sangat sakit sekali. Beruntungnya ada Jack yang sudah kembali yang kemudian menolong Grace untuk mencabut pecahan kaca tersebut dari cokornya. Saat Grace sedang tertidur, disitulah dia mengalami hal yang disebut dengan mimpi, di mana dia melihat seorang wanita yang melayang di udara, disusul dengan hadirnya seseorang yang memakai topeng kepala rusa, yang entah maksudnya dari mana, yang kemudian seseorang tersebut seperti melakukan sugesti, sehingga muncullah ular yang merayap melalui kaki Grace. Seketika itu, mata Grace berubah menjadi warna putih, yang kemudian dia melihat hal-hal aneh, dan tiba-tiba... Ya, Jack yang saat itu sedang mandi mendengar suara-suara aneh dari kamar mandi sehingga Jack memanggil Grace berulang kali dan membangunkan tidurnya. Karena merasa ada hal yang tidak beres di rumah tersebut, Jack mengajak Grace untuk secepatnya pergi dari sana. Sampai di depan pintu, betapa kagetnya Jack ketika melihat seekor kucing sudah dibunuh dan terdapat lambang yang entah apa artinya. Oh my god, Jack! Merasa ada yang mencoba menakut-nakuti mereka, Jack mengambil besi perapian yang kemudian menuju mobil yang ternyata mobilnya pun tak kunjung hidup. Sesaat setelah berhasil menghidupkan mobilnya, Jack dikagetkan dengan seseorang yang sudah berdiri tak jauh di depan mobilnya. Bahkan saat kembali ke depan pintu rumah, ternyata orang tersebut tidak hanya satu, melainkan ada beberapa orang berpakaian serba hitam dan memakai topeng kepala hewan. Tibalah mereka di ruangan dapur dan mereka malah dikejutkan dengan simbol berbintang yang kini sudah terpapar jelas di jendela. Saat itulah telepon berbunyi yang kemudian Jack mengangkat telepon tersebut. Di sisi lain, Grace yang duduk sendirian mulai mengalami keanehan di mana dia melihat anak kecil yang sama persis waktu dia tertidur. Namun kali ini Grace melihat anak tersebut sedang berjalan. Kembali ke Jack yang mengangkat telepon di mana sang penelpon mengatakan, "Serahkan gadis itu, maka kau akan selamat."
Saat itulah terdengar suara pintu digedor-gedor, mengira itu adalah bagian dari orang-orang misterius. Jack bersiap dengan besinya kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun hal yang tak terduga adalah ternyata yang masuk bukanlah orang berjubah, melainkan seorang bapak-bapak bernama Wayne, di mana dia juga mendapat undangan dari seseorang bernama Gex dan mengira bahwa Jack dan Chris membobol rumah geng itu sendiri. Man, you have no fucking He idea. might not be one of them. Fuck yeah, he is. Well, you kids are in the wrong fucking house. Karena saling curiga, Wayne akan melaporkan Jack ke kepolisian karena telah membobol rumah orang, yang kemudian berjalan keluar mengambil ponselnya, dan saat akan kembali, barulah ia menyadari bahwa ada beberapa orang yang berdiri mengawasinya. Trespassing right now, goddammit, and it is within my legal rights to do something. Sampai di dalam rumah, Wayne mencari senjata yang tentu saja untuk melawan mereka karena dianggap telah mengganggunya. Sampai di suatu ruangan, Wayne membuka salah satu pintu dan terkejutnya mereka karena ada mayat seseorang di sana. Untuk itu, Wayne dengan gaya sok jagoan pun keluar dan mendatangi orang misterius tersebut, berniat mengintimidasinya. Namun, sudahlah. Wayne harus mendapat bayaran yang lebih rendah karena mati duluan dan hanya tampil beberapa menit saja. Atas kematian seseorang yang bernama Wayne tersebut, kelompok misterius pun membakar simbol besar yang sepertinya itu merupakan sebuah ritual. Saat itulah Chris bereaksi, berteriak sambil memegangi kepalanya. Saat itulah matanya berubah menjadi putih, yang kemudian ia kembali melihat dirinya sendiri seperti di tengah hutan, berlari seperti dikejar setan, dan terakhir kini Chris dibangunkan Jack. Karena kejadian tadi membuat Chris tak sadarkan diri. I was in the woods and Sounded like a nightmare. Setelah Chris tersadar, kini Jack berniat mencari senjata untuk perlindungan. Sampailah ke ruangan di mana ada mayat yang kita lihat tadi di awal. Disitulah mereka menemukan senjata. Mereka pun bergegas ke ruangan atas untuk mengambil peluru dan peralatan perlindungan lainnya. Dan tiba-tiba muncullah orang bertopeng, di mana Jack yang saat itu akan dibunuh, tiba-tiba Chris menembaknya hingga orang tersebut mati saat itu juga. Secara bersamaan terjatuhlah satu buah buku, dan setelah dibuka, barulah terungkap siapa mereka dan apa maksudnya. Di situ juga dijelaskan bahwa mereka adalah sekelompok sekte yang akan membebaskan iblis ular bernama Uktena dan akan mewujudkannya dalam bentuk manusia, di mana iblis akan masuk ke dalam manusia yang akan menjadi wadahnya. Harus terjadi saat portal terbuka dan planet-planet sejajar di Vernal Equinox. Baru paham sekarang. Di sisi luar terlihat salah satu anggota sekte sedang menggerakkan tangannya seperti memiliki kekuatan tenaga dalam, dan benar saja orang yang tadinya ditembak oleh Grace kini bangkit kembali, bahkan berhasil menusuk Jack. Namun untungnya lukanya tidak terlalu parah sehingga mereka bisa pergi dari ruangan tersebut. Belum juga berhasil menjauh, mereka sudah dihadang oleh anggota sekte lainnya dan berhasil melumpuhkan Jack dan Grace dengan sigap memukul kepala orang tersebut sampai terpelanting. Bahkan Grace memukul kepala orang tersebut berulang-ulang dan dipastikan dia tidak akan bangkit kembali. Seperti kehilangan rasa takutnya, Grace mengambil senjata dan keluar dari rumah, berniat menembak kelompok sekte tersebut. Dan ya, tubuh Grace ternyata dikendalikan oleh salah satu anggota sekte tersebut. Dengan tubuh mulai terangkat, mulailah Grace kehilangan kesadarannya. Namun untungnya ada Jack yang dengan cepat mengambil dan menembak ke arah kelompok tersebut sehingga Grace bisa diselamatkan. Mereka pun masuk dan sampailah di pintu belakang, di mana Jack menyuruh Grace untuk pergi sementara dia sendiri akan menghadapi kelompok tersebut. Setelah Grace berlalu, tibalah Jack akan menghadapi kelompok tersebut. Namun karena mereka berkelompok dan Jack hanya sendirian, dia pun harus kalah. Dan itu adalah sikap tidak gentle sama sekali.
Di sisi lain, Grace yang berlari langkahnya harus terhenti ketika dia melihat salah satu anggota sekte yang kemudian Grace seperti terhipnotis melihat seorang wanita tanpa busana terbaring, melihat makhluk seperti alien, dan terakhir melihat sang wanita membiarkan makhluk tersebut menggadabahnya. Lah. Setelah tersadar, kini Grace berbalik dan kembali berlari sejauh mungkin dan sampailah Grace di sebuah rumah untuk meminta bantuan, dan betapa terkejutnya dia saat sudah berada di dalam rumah. Terlihat Jack sudah berada di tempat tersebut dalam kondisi diikat dan dirantai. Saat itulah muncul kelompok sekte yang kemudian salah satu dari antara mereka membuka topengnya dan ternyata dia merupakan seorang wanita. Born with one purpose. You're the first daughter of the Millennium Master. Dari sini terkuaklah sebuah fakta bahwasannya Grace adalah putri pertama dari Guru Millennium dan lahir dengan satu tujuan, yaitu membebaskan Uktena, sang iblis ular yang telah terkurung selama 400 tahun, dan Grace adalah inangnya. Take the spirit of Uktana into the world, and you are the vessel. Dan fakta yang paling mengejutkannya adalah wanita yang membuka topengnya tak lain adalah ibunya Grace itu sendiri. Loh. Seperti terkena hipnotis, Grace hanya bisa menurut saat dia disuruh untuk meminum darah. Di samping ibunya Grace yang terus merapalkan sesuatu, saat itulah Grace mulai kehilangan kesadarannya dan... sadar bahwa itu bukanlah anaknya lagi, ibunya Grace berlutut sambil mengatakan, "Bimbinglah kami adalah abdimu Tuan Uktena." Nggak gitu juga sih. Dikira akan mendapat sesuatu, ternyata Grace justru membunuh ibunya sendiri dengan kekuatannya, dilanjutkan dengan membunuh semua anggota sekte tersebut dengan sebuah geraman yang menyeramkan. Setelah kelompok sesat itu tewas, kini Grace menghampiri Jack yang masih terikat, memberikan ciuman mesranya yang kemudian membunuh Jack pacarnya dengan sebilah pisau. Lah, kok? Keesokan harinya, Grace sedang menatapi sebuah foto bahwasannya kini dia telah mengetahui siapa ibunya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, sekarang Grace bukanlah Grace yang sesungguhnya. Bahkan saat membuka pintu pun tanpa menyentuhnya, berjalan keluar dengan santainya, dan tamat ending yang cukup mengsetesesatkan. Pendapat saya mengenai film ini bisa dibilang kurang memuaskan, dan adegan setiap harusnya ada jump scare pun kurang maksimal. Di sini juga tidak dijelaskan sosok Frank Edwell itu seperti apa, tapi ya sudahlah, karena saya tidak bisa membuat film sendiri, jadi ya nikmati saja. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, sembahlah Tuhan yang menciptakanmu, bukan makhluk yang diciptakannya. Itu. Oke guys, mungkin itu dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan ayolah di subscribe. Masih benar-benar memprihatinkan bro channel ini. Ada.